Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Absu TV, channel yang membahas tentang berbagai hal terkait pendidikan, salah satunya beasiswa ya. Rekan-rekan sekalian, seperti yang saya sampaikan, kita akan membahas lebih detail tentang beberapa poin beasiswa pendidikan Indonesia. Sebelumnya perkenalkan saya Epi, sekarang menempuh prodi Teknologi Pembelajaran di Yogyakarta di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan alhamdulillah tahun 2023 mendapatkan hal yang sangat saya syukuri, menjadi award di BPI tahun 2023 ya. Saya sebagai guru di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dan semoga dengan adanya video sharing berbagi ini rekan-rekan guru bisa, yang mau ikut tugas belajar, yang mau mencoba bisa bermanfaat ya, dan bisa lolos tentunya ketika mendaftar. Oke, kita akan menyampaikan tentang hal di awal dulu ya teman-teman, sebelum mendaftar, sebelum tes administrasi, sebelum tes wawancara dan seterusnya. Hal yang awal dulu nih, ini saya jelaskan secara spesifik ya, jadi jangan skip, jangan dilewati. Nanti silakan subscribe dulu bagi yang belum subscribe, kemudian nanti bisa di-share videonya. Oke, rekan sekalian, hal yang pertama sebelum daftar itu saya sebut pra pendaftaran dulu ya. Pra pendaftaran ini kita melakukan sesuatu yang membuat kita lebih banyak tahu, biar nggak bingung, biar punya gambaran lebih detail apa yang selanjutnya kita harus lakukan. Oke, mohon izin saya sambil lihatnya di HP ya, karena catatannya cukup banyak di sini. Baik teman-teman sekalian, yang pertama kita itu harus mencari informasi dulu ya. Informasi yang pertama adalah tentang beasiswa BPI. Ya, itu dulu yang pertama harus kita cari. Kan kita mau beasiswa BPI nih. Kenapa harus beasiswa BPI sih, bukan yang lain itu ya? Nah, karena khususnya bagi guru, rekan-rekan sekalian, BPI itu memiliki program khusus tendik ya, tenaga kependidikan. Di antaranya adalah guru. Jadi ada program khusus para guru, mereka yang jadi guru punya NUPTK, ya salah satu syaratnya nanti bisa daftar untuk yang S1 ke S2, S2 ke S3 gitu ya. Nah, jadi enaknya BPI salah satunya tadi ya, punya khusus kategori untuk para guru. Jadi teman-teman silahkan kepoin website BPI, klik aja di Google Beasiswa Pendidikan Indonesia, nanti akan muncul tuh website yang paling atas. Teman-teman di sana nanti akan mendapatkan informasi yang sangat detail terkait persyaratan apa saja yang harus dipenuhi, baca satu persatu. Karena kalau teman-teman melewati salah satu aja dokumen yang tidak diminta, ya yang diminta tapi tidak diupload ya, nah itu bisa gagal. Oke, jadi persyaratannya dicek satu persatu berapa poin ya. Kalau bisa dibuat list di Excel gitu kan, sebelah kanannya misalnya ada tulisan sudah atau belum ya. Misal kalau sudah checklist, kalau belum berarti belum checklist tuh, biar kita sangat-sangat disiplin atau sangat detail bahwa ini sudah lengkap, sudah ada gitu ya ketika nanti mau mendaftar. Nah, selain itu teman-teman, selain melihat persyaratan administrasi persyaratan yang harus teman-teman penuhi, dicek juga, karena kan di situ ada, di panduan itu ada ini ya, ada list perguruan tinggi dan prodinya. Jadi teman-teman harus melihat dulu, mengetahui dulu prodi atau program studi dan kampus mana yang kerjasama dengan BPI. Kalau di list itu tidak ada prodi yang teman-teman inginkan, berarti teman-teman tidak bisa mengajukan untuk beasiswa BPI. Artinya apa? Teman-teman misalnya ingin memilih prodi yang itu di BPI tidak ada, nah ini tidak bisa di cover nanti, tidak bisa mengajukan ya, karena itu tidak kerjasama. Maka dari itu teman-teman harus mengajukan diri berdasarkan prodi dan PTN atau PTS ya yang di list BPI itu. Maka dari itu sangat-sangat penting untuk teman-teman mengecek dulu prodinya kira-kira ada nggak nih di BPI ini. Jangan-jangan saya milih prodi itu, kampus itu, tes lulus gitu ya, ternyata enggak kerjasama dengan BPI. Sayang sekali kan, sudah bayar gitu ya, sudah tes dan lulus pula ternyata enggak kerjasama. Nah, dua hal itu sangat penting sekali teman-teman ya. Jadi kepoin di websitenya, oke? Nah, kemudian teman-teman sekalian, bagi yang guru selain mencari informasi
di website BPI. Selanjutnya itu cari informasi ke tempat instansi teman-teman bekerja. Misalnya guru, tentu kita sebagai pegawai memiliki atasan, yang atasan ini berkewajiban untuk tahu ya pegawainya kalau misalnya mau belajar lagi. Kalau kita sebagai ASN atau PNS namanya tugas belajar ya. Jadi kita tidak cuti, kita tetap dianggap bertugas, cuma sedang belajar, makanya istilahnya tugas belajar. Nah, dari awal kita mau mendaftar, setelah tahu dan yakin kita mau daftar BPI ini, setelah dikepoin websitenya tuh, lihat prodinya, lihat PTN-nya, dan kita yakin mau daftar, komunikasi dengan kepala sekolah. Karena wajib ada nanti surat keterangan bahwa kepala sekolahnya mengizinkan ya untuk kita S2 atau S3. Nah, dari kepala sekolah, kalau sekolah sudah mengaksesnya, kemudian bawa ke dinas pendidikan. Nah, kita mengajukan diri untuk tugas belajar. Biasanya di bagian PTK. Bagi yang teman-teman SMP SD ke bawah, ya jenjangnya itu ke dinas pendidikan provinsi atau kabupaten. Bagi teman-teman SMA, SMK atau sejenisnya sederajat itu ke dinas pendidikan provinsi. Ya, jadi beda jenjang tentunya. Silakan komunikasikan. Kalau misalnya dinasnya oke, setuju ya. Dengan ada keterangan dari kepala dinas menyetujui, nanti ya ketika teman-teman selesai mengajukan dan ada surat itu, teman-teman selanjutnya ke bagian BKD biasanya ya, atau BKPSDM, bagian yang menangani sumber daya manusia. Jadi tidak cukup dari dinas saja, tapi harus ke BKD juga ya. Bagian dinas pendidikan ini berkaitan masalah kita sebagai guru, kalau BKD ini berkaitan kita sebagai pegawai ya. Jadi dua instansi itu harus kita ajak ngobrol ya, dan kita temui tentunya. Nah, jadi saya tahu tuh bagaimana persyaratannya, bagaimana prosedurnya untuk kita bisa mendapatkan tugas belajar atau mendapatkan izin dari atasan, karena biasanya mereka memberikan persyaratan juga yang harus kita lengkapi untuk mengajukan tugas belajar. Nah, jadi teman-teman mencari informasi itu tadi berapa poin ya? 4 poin ya. Pertama, mencari informasi terkait BPI di websitenya. Kemudian yang kedua, mencari informasi tugas belajar atau prosedurnya seperti apa ke kepala sekolah atau ke sekolahnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, ke dinas pendidikan. Kemudian yang keempat, ke BKD tadi ya, atau ke BKPSDM. Mohon maaf ini bagi rekan-rekan yang nonton video ini berstatus dosen, karena saya sebagai guru, jadi saya menyampaikan berdasarkan pengalaman terkait ini ya. Tidak jauh beda mungkin dengan dosen, cuma instansinya saja yang beda namanya. Yang pasti mungkin alurnya tidak terlalu jauh dengan guru. Harus ada tugas belajar juga bagi yang PNS atau ASN. Nah, rekan-rekan sekalian, ketika kita ke pengalaman saya ya ke BKD atau ke dinas pendidikan, kita sebelum dapat tugas belajar itu harus dapat dulu surat izin mengikuti seleksi ya. Jadi kita untuk tes masuk kampus ya, ini baru tes saja nih, harus mendapatkan surat izin dulu. Oke, harus mendapatkan surat izin mengikuti tes ya. Nah, surat izin mengikuti tes ini kalau sudah kita ajukan dan nanti sudah keluar, baru kita ikut tes kampus ya, prodi yang kita pilih di mana, kampusnya apa ya, itu kita boleh lakukan itu kalau sudah dapat surat izin tes. Jadi kalau belum dapat surat izin tes, jangan dulu tes ya, jangan dulu daftar untuk masuk kampus ya, karena ini di luar prosedur. Jadi prosedurnya harus dapat surat izin tes terlebih dahulu. Ini di kota saya kira di kota teman-teman yang lain yang mungkin beda kota tidak terlalu jauh berbeda, walaupun kadang kan dinas kota satu dengan pemerintahan kota yang lainnya kadang agak beda kebijakannya ya. Tapi sepertinya masalah ini tidak terlalu jauh berbeda. Kalaupun beda ya silakan mengikuti kebijakan masing-masing daerahnya saja. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita mendapatkan surat izin tes, baru kita tes masuk kampus. Nah, kalau misalnya sudah tes masuk kampus dan kita lolos, simpan tuh surat keterangan lulusnya. Nanti kan kampus memberikan surat keterangan bahwa kita diterima di kampus tersebut ya. Itu namanya kalau dalam beasiswa LOA ya, Letter of Acceptance, surat keterangan bahwa kita diterima di kampus tersebut. Dan itu adalah surat sakti untuk kita daftar BPI, jangan sampai hilang ya.
Jangan sampai hilang. Itu syarat untuk nanti pendaftaran atau seleksi administrasi. Kalau tanpa itu kita nggak bisa daftar BPI atau tidak lolos ya. Karena itu salah satu syarat sah atau syarat mutlak yang harus ada ya, syarat wajibnya untuk daftar BPI. Teman-teman sekalian, selain tadi mencari informasi dari 3 instansi tadi atau 4 dengan BPI, jangan lupa kita juga berkomunikasi dengan keluarga tentunya ya. Karena bagi mereka khususnya yang sudah berkeluarga ini sangat penting. Kenapa? Karena rata-rata yang meninggalkan keluarga untuk sementara waktu ya, kampusnya jauh. Misalnya saya sedang di Yogyakarta nih, keluarga saya di Banten. Tentu ini harus dikomunikasikan dengan baik, artinya keluarga juga menyetujui, apalagi yang sudah punya pasangan suami atau istri, apalagi sudah punya anak ya. Ini tentu keluarga salah satu penentu kesuksesan ketika kita studi. Jangan sampai kita kuliah atau daftar kuliah tapi keluarga nggak tahu, terutama pasangannya ya. Jangan-jangan nanti mereka nggak berkenan. Nah ini kan jadi masalah juga. Karena nanti teman-teman di wawancara juga kadang ada pertanyaan itu loh. Bagaimana keluarga ini sudah menyetujui belum? Apalagi jaraknya jauh. Ya, apalagi kalau misalnya jauhnya nggak menanggung keluar pulau ya, misalnya dari Kalimantan ke Jawa atau Jawa ke Sumatera atau bahkan lebih dari itu, dari Indonesia ke luar negeri. Karena kan banyak teman-teman yang kuliahnya di luar negeri ya. Nah, maka dari itu komunikasikan dengan pihak keluarga teman-teman sekalian. Kemudian selain informasi itu yang teman-teman harus ketahui, silakan teman-teman juga cari informasi untuk bisa bergabung dengan berbagai grup beasiswa. Ya. Nah, biasanya yang paling mudah dapatnya itu adalah melalui Telegram. Ya, Telegram. Teman-teman di pencarian kotak panjang Telegram itu, di kolom pencarian klik aja beasiswa, misalnya BPI, LPDP, beasiswa unggulan atau beasiswa apa yang teman-teman cari, klik aja, nanti bisa muncul tuh kan grup-grupnya. Teman-teman bisa gabung di situ. Nanti teman-teman bisa sharing di sana, bisa dapat informasi dari teman-teman yang sedang proses atau yang sudah pengalaman sebelumnya tapi bisa belum lulus, bisa saling berbagi sharingnya. Jadi di sana teman-teman sekalian bisa punya informasi tambahan, bahkan informasi yang teman-teman yang nggak tahu sebelumnya bisa tahu. Maka dari itu kita butuh komunitas tertentu, misalnya di media sosial kayak Telegram tadi, untuk kita upgrade pengetahuan dan tentunya motivasi juga ya. Ketika kita berada di lingkungan sesama pencari beasiswa, biasanya saling memotivasi untuk kita saling bertukar pikiran, bertukar wawasan ya, bertukar keluh kesah bahkan, dan berbagai hal yang lainnya. Nah, teman-teman juga bisa dengan cara mungkin di Facebook atau di Instagram. Nah, banyak di sana akun-akun yang memberikan informasi tentang beasiswa. Jadi teman-teman jangan cuek ya. Mau daftar saja misalnya nggak mau dapat informasi yang lain. Nah, ini kurang tepat. Kenapa? Karena seringkali kita itu daftar beasiswa tidak hanya daftar saja, tapi harus punya strateginya ya. Harus punya strateginya. Ya, ketika kita kumpul sama teman-teman di suatu komunitas di media sosial misalnya, itu banyak hal yang kita dapatkan untuk kita bagaimana misalnya agar lolos administrasi, agar lolos tes wawancara. Nah, teman-teman juga melihat video ini ya di YouTube, termasuk yang video yang saya buat. Ini salah satu teman-teman juga strategi agar kita bisa tahu banyak tentang beasiswa itu sendiri, agar nanti teman-teman ketika melakukan hal-hal yang lain itu tidak ngeblank ya. Misalnya begini, bagaimana misalnya ketika kita berhadapan dengan pewawancara, ada pertanyaan yang di luar prediksi kita ya, atau di luar apa yang kita siapkan. Nah, ini ada strateginya. Nah, kalau teman-teman ikut komunitas atau grupnya, biasanya saling memberikan pengalaman ya, atau informasi gitu. Nah, gitu teman-teman sekalian, ini video terkait masalah pra pendaftaran ya. Detailnya seperti itu. Nanti saya buatkan video yang berikutnya, yaitu tentang pendaftaran seperti apa.
Baik teman-teman sekalian, mungkin seperti itu video sementara kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komentar tentunya. Silahkan tanyakan di kolom komentar apabila teman-teman mau nanya. Dan bagikan juga video ini ke teman-teman yang lain agar lebih bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.